Selamat pagi kembali teman-teman sekalian. Nah, pada pagi ini kita akan membahas faktor kelima yang menyebabkan seseorang itu berpikir negatif dalam kehidupan mereka. Faktor kelima ini yang disebut dengan faktor eksternal. Masih segar dalam ingatan saya tentang hal yang serupa yang pernah saya alami ketika saya mengambil suatu keputusan untuk masuk di Akademi Keperawatan di Bandung. Pengaruh eksternal itu begitu kuat, termasuk dari ledekan teman-teman saya atau hinaan dari teman-teman saya yang mengatakan pada satu masa laki-laki menjadi seorang perawat. Karena ini kejadiannya di sekitar tahun 1984 gitu. Jadi ketika itu tahun 1984 rata-rata perawat itu adalah perempuan. Nah, saya masuk sebagai seorang laki-laki, sebagai seorang perawat, sehingga teman-teman saya yang laki-laki itu banyak yang menertawakan saya dan mengatakan masa seorang laki-laki masuk menjadi seorang perawat. Nah, yang saya pada saat itu saya sebenarnya hampir mundur ya, dan tidak melanjutkan pendidikan saya karena hinaan dari teman-teman saya ini. Alhamdulillah atau puji Tuhan ya, akhirnya saya berhasil menyelesaikan pendidikan saya dan tugas-tugas saya dan mendapatkan hasil yang lebih baik dari yang pernah saya bayangkan. Kemudian beberapa tahun kemudian saya melanjutkan pendidikan saya. Seorang kawan saya mengatakan bahwa tidak mungkin kamu, bilang saya ya, kamu Rudi menyelesaikan pendidikan PhD atau S3 karena kamu itu adalah anak seorang pendeta yang mana secara finansial sangat terbatas ya. Tetapi saya tetap bersikeras untuk bisa menyelesaikan tepat waktu selama 3 tahun dan di wisuda tahun 1995 di usia saya yang masih relatif muda, di usia 27 tahun. Nah, saya bertanya kepada teman-teman, pernahkah teman-teman mengalami hal seperti itu ketika teman-teman Anda mulai mendiscourage, memberikan suatu pernyataan-pernyataan yang membuat kalian itu kecewa ya? Maksudnya, pernahkah seseorang mempengaruhi Anda untuk meninggalkan mimpi yang Anda ingin wujudkan? Pernahkah seseorang mempengaruhi Anda untuk melakukan sesuatu yang tidak Anda inginkan? Nah, teman-teman, pengaruh eksternal seringkali menjadi penyebab utama tergadainya mimpi indah yang kita sudah setting selama ini. Selain itu, pengaruh eksternal ini menyebabkan lahir pikiran-pikiran negatif yang melahirkan berbagai penyakit, baik itu penyakit kejiwaan, penyakit fisik, dan lain sebagainya. Nah, sangat memungkinkan Anda akan dipengaruhi oleh seseorang perokok misalnya, agar menjadi perokok seperti dia, menjadi peminum minuman keras, menelantarkan cita-cita Anda, atau meninggalkan istri Anda. Sometimes ada banyak kisah yang menuturkan bahwa seseorang menjadi penyebab permasalahan dalam rumah tangga yang disebut dengan istilah sekarang pelakor ya, atau penyebab kegagalan proyek atau dan lain sebagainya. Karena itu teman-teman, waspadalah bahwa pengaruh eksternal dapat menjadi pemicu pikiran-pikiran negatif. Ada dua sesungguhnya tipe manusia secara psikologis. Yang pertama disebut dengan internal locus of control, yang kedua disebut dengan external locus of control. Nah, bedanya di sini, teman-teman. Internal locus of control, dia bisa mengontrol dirinya, dia untuk menghadapi situasi-situasi yang ada di luar sana. Yang external locus of control, dia dikontrol oleh pengaruh-pengaruh lingkungan. Nah, sekarang
pertanyaan saya pada teman-teman sekalian, di mana posisi kalian sekarang? Apakah di internal locus of control atau external locus of control? Dua-duanya tidak jelek sih, dua-duanya juga baik. Tergantung cara kita memanagenya, tergantung di suatu situasi mana kita berada. Nah, teman-teman, biarlah kita selalu berhati-hati terhadap lingkungan atau informasi-informasi yang datang dari luar sana yang bisa menyebabkan pemikiran-pemikiran kita yang menjadi pemikiran negatif. Saya Rudi Manulang, saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas untuk kita semua. Salam.